Kayak kemarin bantuan UMKM nggak apa namanya nggak tepat sasaran, kan harusnya tuh UMKM itu untuk membantu perekonomian di desa itu. Nah, malah tidak digunakan dengan baik, bukannya untuk UMKM tapi malah jadi kepentingan pribadi gitu, Pak. Nah, itu sih apa sih kendala dari si bantuan yang ada gitu. Oke. Saya mau menyatakan dong. Saya boleh gak? Saya boleh dong. Ya udah dua Saya lagi nih. deh, dua lagi ya, sok. Bu Ana sama Saya nih. Hafsari, Bu Ana dulu sok. Silakan. Ya. Izin Kang, Saya siapa dulu? saya dulu ya. Bu Ana dulu ya. Iya, Bu Ana dulu, Oke. nanti Hafsari terakhir ya. Untuk yang Izin, lain Kang. di mute dulu ya teman-teman biar jelas ininya suaranya. Izin. Sok, silakan Bu Ana. Hari ini kita pemuda dihadapkan dengan agent of change, melihat dinamika yang terjadi di Kabupaten Cianjur sangat luar biasa dengan dinamika yang sangat krusial, terutama di bidang daerah-daerahnya, di bidang desa-desanya. Saya terjun langsung pengabdian terhadap masyarakat karena saya aktif di organisasi kemahasiswaan, juga berkolaborasi dengan beberapa aksi kemanusiaan seperti Gerakan Mengajar Desa. Kita terjun langsung bagaimana melihat situasional di lapangan bahwa sumber daya manusia Cianjur ini yang luar biasa namun tidak pernah dimanfaatkan oleh birokrasi yang pas sehingga menjadi daya tarik untuk Kabupaten Cianjur. Potensi-potensi di desa ini entah sumber daya alam atau sumber daya manusia kita memiliki semuanya. Hanya saja sayangnya kita tidak pernah diporsikan untuk berkembang oleh pemerintahan daerah untuk menjadikan orang-orang yang memang mampu berproses, karena selalu memiliki stigma keterbatasan bahwa desa bisa apa. Seperti itu. Maka dari itu mengapa saya ingin aktif sebagai aksi surveyor, karena hari ini selain untuk evaluasi diri saya sendiri, untuk pembelajaran diri sendiri, minimal ada nilai lebih yang harus kita berikan kepada masyarakat, minimal terkait edukasi tentang sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa. Mungkin segitu Kang, izin. Oke, siap, mantap banget. Nuhun. Selanjutnya Hafsari ya. Sok, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Hafsari, saya dari Kecamatan Hawani. Kurang jelas Hafsari, boleh diulang? Ya, saya dari Kecamatan Horwani, saya Hafsari. Ya, lanjut. Ya, saya menambahkan yang dari Pak Renat tadi ya, yang tadi. Sama di kecamatan saya juga, jadi bagian BLT, UMKM yang kayak gitu tuh tidak merata. Jadi lebih memihak mementingkan diri sendiri gitu. Jadi dibagikannya itu nggak rata. Kayak orang yang mampu, yang punya usaha, yang ya terpandang di desa itu gitu, kecamatan itu tuh orang berada gitu, tapi dia dapat bagian yang BLTD, BLT yang kayak gitu dapat gitu. Jadi semuanya rata gitu di kecamatan saya tuh gitu. Anehnya tuh ada beberapa kecamatan lain malah nggak ada sama sekali dapat gitu. Kalau di kecamatan saya dapat, tapi dapatnya itu semuanya gitu rata gitu. Nggak dilihat orang berada atau kurang berada tuh enggak gitu, semuanya merata. Yang anehnya tuh kenapa orang berada dapat gitu, yang patut ditanyain tuh kenapa gitu. Soalnya kan dia orang ada gitu, sampai dia pun malu gitu harus ngambil si uang BLT itu gitu ya, kayak gitu sih kalau di kecamatan saya. Oke, terima kasih. Nah, bagus juga. Ya, jadi dari teman-teman berempat ini ya saya bisa simpulkan nih, dari Buldan tadi membahas BUMDes ya. BUMDes sama kaitannya teknologi informasi dan komunikasi ya. Nggak bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam apa istilahnya bisnis gitu ya. Dari Renaldi terkait dengan UMKM, distribusi bantuannya nggak tepat sasaran gitu kan. Dari Buana potensi desanya nggak explore gitu kan. Politik desa itu kuat banget gitu ya. Terus juga Hafsari juga sama ngebahas tentang distribusi bantuan yang nggak merata gitu ya.
banyak dari teman-teman yang menyinggung masalah ekonomi, dan banyak juga dari teman-teman yang menyinggung masalah tata kelola pemerintah yang mungkin udah teman-teman rasakan sendiri di desa itu. Kayaknya kok apa ya, bukannya mendorong untuk kesejahteraan, tapi malah ada yang kecenderungannya memperkaya diri sendiri, terus nggak adil gitu kan. Nah itu teman-teman sendiri udah merasakan berbagai masalah yang memang menimpa desa kayak gitu. Dan ini baru dari 4 orang, gimana dari teman-teman yang lain, dari 60, dari 58 yang lain yang ada di sini, terus dari pendaftar yang lain yang juga ngerasain. Jadi berangkat dari situ sebetulnya desa ini ingin bergerak begitu teman-teman, dari berbagai permasalahan yang ada begitu, yang juga saya rasakan sebagai salah satu orang desa juga begitu. Jadi karena saya ada kesempatan untuk melakukan penelitian, makanya pada akhirnya, wah gimana kalau misalkan penelitian ini dilakukan bareng-bareng sama teman-teman, berkolaborasi begitu. Makanya saya akhirnya lewat Garda Desa melakukan perekrutan untuk teman-teman semua begitu. Nah, saya coba presentasikan ya teman-teman. Ya, udah kelihatan belum slide-nya? Sudah, Pak. Ada ya? Ada Oke, jadi sebelumnya salam kenal dulu dari Garda Desa, Gerakan Akar Rumput Pemuda Desa begitu ya, kita sebutnya Garda Desa. Sebelum saya jelasin Garda Desanya, saya izin perkenalan dulu. Nama saya Ismail Fajar. Saya umur sekarang 25 ya teman-teman, gak beda jauh sama teman-teman. Jadi kalau panggil Pak kayaknya ketuaan gitu. Teman-teman bisa panggil aja atau panggil nama juga nggak apa-apa sih. Saya orangnya santai gitu. Nah, sebelumnya apa itu Garda Desa? Tapi sebelum ke sini saya ingin cerita dulu ya teman-teman, izin cerita dulu. Jadi kenapa Garda Desa ini muncul ya? Awalnya sebetulnya teman-teman kalau tanya sebetulnya orang desa ini siapa sih? Sejauh ini sebagai sebuah komunitas, Garda Desa ini belum ada orangnya teman-teman sebetulnya ya. Ini adalah baru berakar dari ide saya gitu, gagasan saya untuk membangun satu wadah komunitas untuk teman-teman pemuda yang memang tinggal di pedesaan. Maaf untuk teman-teman yang masih belum mute, tolong di mute dulu ya teman-teman. Saya jelasin dikit dulu. Nah, jadi berawal dari, oh ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu, saat ini saya lagi ambil S2 teman-teman di Universitas Indonesia. Kebetulan jurusan yang saya ambil ini adalah sosiologi. Nah, karena sosiologi ini kan kalau teman-teman pernah dengar, pernah belajar, mungkin tahulah bidangnya adalah kemasyarakatan gitu ya. Nah, awal mula saya dapat S2, alhamdulillah di tengah-tengah saya dapat beasiswa, dan dengan pihak pemberi beasiswa itu waktu itu ditanya komitmen mengenai apa sih yang akan saya lakukan jika saya mendapatkan beasiswa dan jika saya akhirnya udah lulus dari S2 gitu. Nah, makanya akhirnya saya menyatakan bahwa saya pengen untuk membangun desa dengan menciptakan satu LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang memang berasal dari orang-orang pemuda desa itu sendiri yang memang ingin bergerak gitu. Berasal dari pemuda yang memang punya gairah untuk membangun desanya, berkontribusi untuk desanya, dan sama-sama memperbaiki kondisi perdesaan gitu, supaya desa ini kalau terus-menerus didiamkan tuh nggak tertinggal terus gitu. Ada teman-teman yang emang punya semangat untuk membangun desa gitu. Nah, sebetulnya berawal dari sana teman-teman, kalau boleh saya cerita gitu ya. Jadi kalau ditanya Garda Desa ini siapa orangnya, selama ini yang teman-teman
kontak ya, yang ngatur media sosial, yang buka perekrutan, yang juga apa namanya, yang juga eh, apa di WA gitu ya, itu semuanya di belakangnya baru ada saya gitu. Nah, eh, tapi kemudian eh, karena saya punya tekad seperti itu dan kebetulan saya sekarang udah ada di semester akhir kuliah, jadi eh, saya punya komitmen untuk gimana kalau tugas akhir saya kemudian didorong untuk mulai membangun komunitas atau lembaga swadaya masyarakat yang saya cita-citakan begitu, dan saya komitmenkan kepada pihak pemberi beasiswa, dan dari situlah saya coba bentuk Garda Desa ini. Nah, makanya kalau ditanya Garda Desa ini siapa, nggak ada orangnya gitu. Harapannya nanti justru teman-teman lah yang menjadi bagian dari Garda Desa itu sendiri gitu. Nah, Garda Desa itu sendiri kalau secara gagasan itu apa sih? Nah, kalau dari saya sebetulnya Garda Desa ini adalah gerakan akar rumput pemuda perdesaan ya, pemuda desa. Kenapa akar rumput? Karena tadi ini nggak berasal dari elit-elit di pemerintahan desa, nggak berasal dari elit-elit di komunitas-komunitas, tapi murni dari pemuda-pemuda yang memang mau berkontribusi gitu. Jadi ini merupakan wadah komunitas bagi pemuda desa yang memiliki semangat untuk berkontribusi pada pembangunan desanya masing-masing gitu. Nah, dasar nilai Garda Desa ini ada 3, eh, bijak dan bergerak, di mana harapannya adalah dengan adanya wadah komunitas ini, pemuda desa itu bisa jadi pemuda yang cerdas, wawasannya luas, pengetahuannya luas, terus juga bijak ya, punya kebijaksanaan gitu, punya apa namanya, kebaikan di dalam dirinya untuk membangun desanya sendiri, dan juga bergerak untuk berkontribusi bagi pembangunan desa di masing-masing desa begitu. Nah, kemudian gimana sih pada akhirnya Garda Desa ini akan bergerak? Nah, gagasan kami itu berharap sebetulnya dari 3 nilai yang tadi kita bisa mengimplementasikan di 3 aspek. Di aspek yang pertama adalah aspek kajian dan penelitian, di mana kita mencoba memperdalam pengetahuan tentang desa gitu ya. Karena memang teman-teman dimanapun ketika kita mau bergerak, ketika kita mau memperbaiki sesuatu, kita harus paham dulu mengenai permasalahan yang ada di suatu lokus gitu, terutama termasuk di perdesaan gitu. Jadi ketika kita mau bergerak memajukan desa, gimana caranya? Ya tentu saja harus tahu dulu seluk-beluk desa, permasalahan desa, dan itu bisa dilakukan dengan melakukan kajian dan penelitian begitu. Makanya hal yang pertama ingin diimplementasikan oleh Garda Desa itu adalah kajian dan penelitian. Yang kedua dan yang ketiga ada pemberdayaan dan advokasi. Kalau udah dapat pemahaman tentang desa, terus apa gitu? Kalau misalnya kita nggak bergerak, sama aja bohong gitu. Nggak ada kontribusi yang bisa kita berikan untuk desa. Nah, makanya eh, ada 2 hal yang perlu kita kerjakan. Pertama itu ada pemberdayaan, dan yang kedua ada advokasi. Kalau pemberdayaan ini bentuknya adalah kita mencoba memperbaiki bagaimana supaya desa ini bisa maju gitu. Dan sasaran kita adalah pemuda gitu. Pemuda ya, tapi masyarakat desa secara keseluruhan gitu. Nah, beda kalau advokasi itu kita mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi terkait desa. Jadi bedanya mungkin ya teman-teman, kalau pemberdayaan ini sifatnya kita bergerak langsung, kita turun langsung ke masyarakat melakukan satu program untuk apa istilahnya meningkatkan kapasitas pemuda dan masyarakat desa. Kalau advokasi, hasil kajian yang kita lakukan, hasil penelitian yang kita lakukan, kita harapkan bisa mengintervensi bagaimana pemerintah desa itu bekerja begitu. Nggak cuma pemerintah desa mungkin ya, tapi juga termasuk pemerintah kabupaten dan juga pemerintah pusat mungkin begitu, supaya akhirnya desa ini yang selama ini tertinggal lambat laun bisa berdiri dan maju begitu. Nah, makanya kalau ditanya siapa Garda Desa, di sini kami
yang mewakili Garda Desa itu sangat membutuhkan kontribusi teman-teman. Nah, teman-teman di sini sebelumnya saya mau menawarkan terlebih dahulu atau menjelaskan mungkin ya, hal yang sedang kita lakukan ini kan sebetulnya bentuk perekrutan untuk bekerja ya teman-teman ya. Dan sebetulnya kalau mau dihitung orang-orang yang akan bekerja juga nggak banyak kok teman-teman. Saya tadinya awalnya mau rekrut 6 orang untuk jadi surveyor, tapi kemudian karena keterbatasan budget, sepertinya orang yang akan direkrut pun hanya terbatas menjadi 5 orang. Makanya dengan melihat potensi teman-teman, dengan melihat semangatnya teman-teman, kok kayaknya sayang gitu kalau misalkan seudah perekrutan beres, cuma 5 orang aja yang kepilih gitu. Terus teman-teman sisanya yang punya semangat, yang punya keinginan untuk berkontribusi bareng gitu ya, terus udah aja gitu tercerai-berai lagi gitu. Nah makanya di samping melakukan perekrutan, saya pada akhirnya berpikir untuk mengajak teman-teman bareng-bareng untuk bergabung sama Garda Desa sebagai bagian dari komunitas ini. Bedanya mungkin kalau yang kerja nanti yang kepilih itu mungkin akan dapat fee, tapi untuk teman-teman yang memang mau terlibat menjadi anggota Garda Desa itu murni karena hati nurani teman-teman. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada apa, tapi mohon maaf saya sebagai orang yang menawarkan juga belum bisa memberikan bentuk-bentuk imbalan, insentif dan segala macam gitu. Nah, tapi kedepannya Garda Desa ini sebetulnya diharapkan sekarang kan bentuknya masih komunitas ya teman-teman, enggak belum punya dasar legal formal yang jelas dan segala macam. Tapi kedepannya harapan saya sebetulnya Garda Desa ini kita bisa buat akta notaris, kita bisa buat legalitas untuk bikin AD anggaran dasar dan kemudian resmi menjadi LSM yang kemudian kedepannya kalau misalkan memang benar-benar berjalan, teman-teman konsisten yang mau bergabung bisa mengajukan proposal-proposal ke berbagai donor yang memang biasa memberikan kontribusi gitu ya untuk membantu kita melaksanakan program-program kita. Nah, kedepannya kalau misalkan memang itu terjadi, bukan tidak mungkin teman-teman bekerja dalam artian dapat imbalan, dapat fee ke depannya gitu. Nah, itu harapannya sebetulnya terkait dengan Garda Desa ini begitu. Nah, untuk memulai itu pada akhirnya saya sendiri mengimplementasikan proyek pertama kita gitu. Jadi yaitu adalah penelitian ini gitu, penelitian yang memang sudah saya umumkan ke teman-teman terkait dengan transformasi digital pada pemuda perdesaan begitu. Nah, riset atau penelitian ini akan berfokus pada perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan pemuda perdesaan begitu. Nah, kalau misalkan ditanya sebetulnya arahnya kemana, ini sudah saya katakan di awal, berawal dari tesis saya dan kemudian yang memang pada akhirnya akan jadi laporan akhir tugas akhir saya gitu, dan kemudian nanti mungkin akan dipublikasikan begitu. Nah, tapi saya seperti saya tadi bilang nggak mau hasil karya saya kemudian pada akhirnya hanya jadi satu lembaran gitu ya, yang kemudian nggak bermanfaat sama sekali. Nah, makanya supaya bermanfaat gimana caranya, mudah-mudahan hasil temuan dari penelitian itu bisa jadi dasar kita bergerak di Garda Desa ini begitu. Nah, kalau merunut ke riset sosial atau penelitian sosial teman-teman, ada beberapa tahapan ya yang harusnya dikerjakan ya teman-teman. Ini berkaitan sama tugas teman-teman. Jadi dari pembuatan proposal, pengumpulan data, pembuatan laporan hasil, dan publikasi hasil. 3 lainnya yang nggak cetak tebel itu adalah tugas saya teman-teman. Nah, tugas teman-teman adalah di tahap kedua sebetulnya.
Jadi perekrutan surveyor ini berkaitan dengan pengumpulan data untuk penelitian terkait dengan transformasi digital ini begitu. Nah, jadi teman-teman yang nanti akan kepilih akan bekerja berkutat dengan proses pengumpulan data yang akan dijadikan sumber pembuatan laporan hasil penelitian. Nah, untuk penelitiannya sendiri, mungkin udah ada teman-teman yang scroll-scroll di Instagram, teman-teman yang udah scroll di Instagram mungkin udah ngelihat beberapa lokasi yang akan dituju atau jadi tujuan penelitian kita. Itu ada 4 desa, teman-teman. Jadi kalau dilihat di situ ada 4 desa, yang diantaranya pertama ada desa Kartaraharja, itu di Kecamatan Pagelaran, kemudian ada desa Cipeyem di Kecamatan Haurwangi, ketiga desa Sukamaju di Kecamatan Cianjur, dan ada desa Cipanas di Kecamatan Cipanas. Nah, kenapa desa-desa ini dipilih? Sebetulnya ini merujuk kepada indeks desa membangun. Mungkin saya nggak tahu teman-teman pernah dengar ini atau enggak, tapi Kementerian Perdesaan dan PDTT itu mengeluarkan satu indeks ya, satu indeks yang meranking desa, seluruh desa di Indonesia gitu. Dan di tahun 2020 desa-desa yang ada di seluruh Indonesia itu ya dikelompokkan. Ada yang mulai dari desa tertinggal gitu ya, sampai desa mandiri gitu. Nah, ini berjenjang dari desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, sampai ke desa mandiri gitu. Nah, makanya dipilih 4 desa ini mewakili 4 tingkatan desa tersebut gitu. Nah, makanya saya di sini pada akhirnya ingin melihat sebetulnya ketika desanya itu berbeda-beda, ketika ada perbedaan tingkatan antara satu desa dengan desa lain, sebenarnya beda nggak sih orang-orang, para pemuda menggunakan teknologi informasi dan komunikasi begitu. Nah, berawal dari situ sebetulnya penelitian ini dilakukan di 4 lokasi tersebut gitu. Nah, teman-teman, terkait dengan penelitian ini, ketika kita pada akhirnya menyasar untuk melihat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan pemuda, tentu saja kan kita berarti harus tahu dong gimana sih sebetulnya pemuda di desa-desa tersebut menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, cuman nggak semua teman-teman, nggak semua orang yang, jadi targetnya tuh siapa sih, pemuda yang saya maksud itu siapa sih? Pemuda yang saya maksud itu kan adalah mereka yang berusia 16-30 tahun yang tinggal di desa tersebut gitu ya. Nah, tapi teman-teman, nggak semua pemuda itu harus kita gali informasinya, karena secara statistik kita bisa untuk mengambil sampel gitu ya. Sampel itu adalah representasi atau bagian kecil dari populasi itu kan kalau di sini berarti semua pemudanya gitu ya, semua pemuda yang berusia 16-30 tahun. Nah, kalau sampel itu sebagian kecil lah dari pemuda yang berusia 16-30 tahun. Mungkin kalau diibaratin gini teman-teman, kalau teman-teman masak gitu ya, ketika teman-teman mau tahu rasa masakannya, biasanya ini perempuan yang ngerti kan. Jadi kalau lagi masak gitu ya, masak apa misalnya, masak sop misalnya, teman-teman kan untuk tahu rasa sop itu gimana, nggak mesti ngabisin semua sopnya gitu, nggak mesti nyobain semua sopnya, tapi cukup ngambil 1 sendok, dicicipin. Nah, ibaratkan populasi dan sampel itu begitu. Jadi kita mau tahu nih secara keseluruhan pemuda desa berusia 16-30 tahun itu gimana menggunakan teknologi informasinya, itu cukup kita bisa tahu dari beberapa orang aja gitu, tapi dengan perhitungan statistik yang memang cukup rumit. Tapi teman-teman nggak usah mikirin itu, karena itu nanti tugas saya. Yang harus teman-teman paham dasarnya dulu aja. Jadi ada populasi dan sampel yang ini akan berhubungan sama tugas teman-teman nanti. Nah, barulah kita masuk ke tugas teman-teman. Sebetulnya
ini yang paling banyak dari kemarin ditanyakan oleh teman-teman. Apa sih sebetulnya tugasnya teman-teman itu nanti di lapangan? Jadi ada 4 hal ya, yang 4 hal utama yang saya turunkan di sini. Jadi teman-teman kan tadi udah saya jelaskan, perlu ada pengumpulan data ke pemuda-pemuda di desa yang berusia 16-30 tahun. Tapi sebelum teman-teman bisa mengumpulkan data, teman-teman itu nanti akan ditugaskan untuk mengumpulkan data populasi. Jadi nanti teman-teman kerjanya kan dua minggu ya teman-teman, ya kerjanya 2 minggu. Nah tapi selama 2 minggu itu teman-teman nggak cuma langsung ke lapangan nemuin pemudanya gitu, tapi ada syarat untuk bisa kita turun lapangan. Yang pertama, teman-teman harus mengumpulkan data populasinya dulu. Jadi teman-teman harus tahu nih seluruh pemuda yang ada di desa itu gitu. Jadi makanya nanti teman-teman akan mengumpulkan data-data terkait dengan populasi tersebut, kan harus tahu tuh namanya siapa, umurnya berapa, dan kemudian alamatnya di mana untuk teman-teman bisa datangi nanti. Nah, itu harus dikumpulkan dulu dari data KK atau kartu keluarga. Nah, ini nanti biasanya akan tersedia di pemerintah desa atau di RT RW. Nanti untuk ini teknisnya seperti apa, itu nanti akan dijelaskan lebih rinci ketika kita udah menyeleksi jadi 5 orang tadi. Nah, yang kedua itu menyusun kerangka sampel ya teman-teman. Jadi nanti data-data dari kakak itu ya, dari kakak yang udah teman-teman kumpulkan itu harus dibuat jadi satu daftar, satu list gitu ya. Nanti itu akan teman-teman kerjakan di Excel. Nah, formatnya nanti akan saya berikan. Jadi Microsoft Excel ini nggak cuman bisa dikerjakan aja oleh teman-teman yang punya laptop, tapi teman-teman yang punya Android juga sekarang kan udah bisa ngerjain hal-hal kayak gini di HP sebetulnya. Jadi makanya saya akhirnya nggak ngebatasin teman-teman untuk teman-teman yang bisa bergabung itu yang punya laptop aja gitu, enggak. Tapi minimal teman-teman punya Android atau OS yang memang bisa punya aplikasi untuk pengolahan angka seperti Excel gitu. Makanya nanti teman-teman yang punya HP smartphone juga bisa gitu melakukan penyusunan kerangka sampel gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu teman-teman nanti dikasih deadline sama saya untuk menyusun kerangka sampel itu. Kemudian kerangka sampelnya nanti teman-teman kasih ke saya. Setelah dari saya nanti saya pilih orang-orang yang harus teman-teman datangi. Nah, disinilah teman-teman mulai turun ke lapangan untuk menyurvei. Nah, menyurvei itu apa? Jadi yang penting di sini adalah teman-teman menyampaikan atau mengumpulkan data ke para pemuda dengan menyampaikan kuesioner, satu kuesioner. Untuk teman-teman yang belum tahu kuesioner, jadi kuesioner ini adalah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi nanti daftar pertanyaan ini akan kayak Google Form lagi gitu ya, akan dimasukkan di Google Form. Jadi nanti teman-teman tinggal ngasih link tersebut ke teman-teman yang memang ditunjuk sebagai sampel gitu. Jadi tugas teman-teman adalah di sana memastikan si orang yang jadi sampel ini mengisi kuesioner tersebut dengan baik dan lengkap begitu. Nah, strateginya teman-teman bebas, apakah misalkan teman-teman mau mendatangi orangnya langsung, atau misalkan teman-teman nanti misalkan ada orang-orang yang udah teman-teman kenal nih di lingkungan desa tersebut, saya WA aja orangnya, tapi dipastikan dia mengisi survei tersebut, mengisi kuesioner tersebut, silahkan. Jadi untuk strateginya bebas. Nah, makanya kenapa akhirnya yang domisili di kecamatan tertentu saya utamakan kemarin, itu karena kemungkinan teman-teman kenal satu sama lain itu lebih besar. Itu makanya itu saya utamakan kemarin. Tapi teman-teman yang dari luar domisili kan masih ada yang daftar dan saya lihat potensinya juga bagus. Silahkan, saya nggak menutup kemungkinan itu, teman-teman bisa juga gitu, asalkan teman-teman siap untuk
mencapai targetnya. Jadi targetnya itu nanti dalam seminggu teman-teman harus bisa dapat 100 orang yang mengisi kuesioner gitu. Jadi meskipun teman-teman nggak berasal dari domisili desa tersebut, silahkan jika teman-teman siap untuk mendatangi desa tersebut, mendatangi orang-orang yang jadi sampel, memastikan mereka mengisi gitu. Jadi saya nggak menutup kesempatan untuk teman-teman yang di luar domisili kecamatan yang ditunjuk sebagai target penelitian ini gitu. Nah, untuk masa kerjanya sebetulnya kan di pengumuman perekrutan yang saya kasih itu dari tanggal 7 sampai 20 Maret 2021. Tapi kemungkinan akan diundur 1 minggu jadi tanggal 14 sampai 27 Maret karena memang masih banyak kendala teknis teman-teman yang belum selesai. Makanya nanti teman-teman di 2 minggu ini akan melakukan 2 tugas utama, yaitu penyelesaian kerangka sampel dari tanggal 14 sampai 20 Maret. Ini termasuk teman-teman ngambil datanya ya dari pemerintah desa dan pemerintah RT RW. Dan yang kedua itu teman-teman melakukan survei yang tadi turun lapangan itu dari tanggal 21 sampai tanggal 27 Maret. Jadi 2 minggu teman-teman. Nah, untuk fee-nya, untuk insentifnya itu akan ya ini minimal lah 1,4 juta ya teman-teman. Tapi mungkin kalaupun nambah nggak jauh dari ini gitu. Dan ini pun tergantung dari target sampel yang tercapai begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti target sampelnya nggak tercapai, mungkin akan ada pengurangan gitu. Nah, kalau untuk rincinya nanti ini akan dibuka ke teman-teman yang memang udah terpilih aja menjadi surveyor begitu. Capek juga ya. Nah, ketika turun lapangan, teman-teman diharapkan ya selama masa kerja itu nanti tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? Karena memang ini pekerjaan ini ada yang nanya kemarin kerjanya gimana sih Kak? Saya tegaskan kalau pekerjaan ini harus mobile ya teman-teman, karena teman-teman harus nemuin orang gitu. Dan resiko teman-teman untuk terpapar COVID itu besar gitu. Nah, makanya kalau misalkan di sini saya sendiri sejujurnya nggak menyediakan asuransi apa-apa kan untuk teman-teman gitu. Apa istilahnya? Ketika di lapangan teman-teman ada apa-apa terpapar COVID misalkan setelah bekerja di sini gitu, saya nggak bisa bertanggung jawab untuk hal itu. Makanya mungkin secara disiplin aja teman-teman menerapkan protokol kesehatan, dan ini saya wajibkan, dan mungkin nanti akan ada biaya yang saya bayarkan ke teman-teman untuk beli masker teman-teman. Jadi jaminan saya hanya di masker aja teman-teman gitu. Nah, kemudian kita masuk ke mekanisme perekrutannya ya. Nah, ini yang penting teman-teman karena ini adalah yang akan saya jelaskan terkait dengan mekanisme akhir yang akan dikerjakan. Jadi kan ada teman-teman kemarin udah daftar ya, udah ada formulirnya. Jadi teman-teman nanti diseleksi berdasarkan apa sih? Ini ada yang nanyain juga kemarin. Jadi saya seleksi berdasarkan 3 hal ya teman-teman. Ada formulir pendaftaran kemarin, kan ada beberapa tugas yang saya kasih, kayak harus follow, harus screenshot, harus upload gitu kan. Terus juga ada hal yang harus dicentang gitu ya, untuk teman-teman pernah menggunakan aplikasi apa aja sih. Itu sebetulnya untuk melihat kompetensi digitalnya teman-teman gitu. Tapi itu cuma 10% saya kasih nilai. Nah, sisanya nanti akan ada 2 bentuk formulir lagi yang akan saya kasih ke teman-teman. Itu ada survei Garda Desa dan juga kuesioner pretest. Nah, untuk survei Garda Desa ini teman-teman akan diminta untuk memberikan pandangannya terkait dengan desa dan terkait dengan pemuda. Jadi saya ingin melihat wawasannya teman-teman aja di sini, dan juga nanti di survei ini teman-teman akan ditanyakan mau nggak sih terlibat sama Garda Desa gitu. Jadi saya nanti di situ juga untuk nyortir kira-kira teman-teman yang mana aja yang memang
berniat untuk bergabung dengan Garda Desa dan yang enggak, dan itu enggak mempengaruhi nilai teman-teman. Yang mempengaruhi hanya pandangan teman-teman terkait dengan pemuda dan terkait dengan desa gitu. Jadi kalau teman-teman memang nggak berminat untuk untuk terlibat dalam Garda, ya nggak apa-apa gitu, nggak usah jawab dia mau bergabung gitu ya. Nah, yang terakhir ada nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk jadwalnya ini juga mungkin akan ada perubahan. Teman-teman kan saya bilang di pengumuman itu tanggal 28 Februari udah keluar ya nama-nama orang yang terpilih terseleksi, tapi mungkin harus diundur 1 minggu juga teman-teman. Nah, jadi untuk pengisian survei Garda Desa itu akan dari tanggal 23 sampai tanggal 27 Maret, dan juga untuk yang terakhir, untuk tugas kuesioner tes, ini yang paling besar komponen penilaiannya sampai 60%. Nah, ini akan di linknya baru saya kasih nanti 2 Maret. Untuk yang masih belum di-mute dulu ya, dikit lagi nih saya jelasinnya. Nah, untuk link kuesionernya nanti di-share tanggal 2 Maret, itu sama panduannya nanti saya kasih. Kemudian tanggal 2 sampai 5 Maret ini pengisian kuesioner pretestnya, dan tanggal 7 Maret baru pengumuman ya teman-teman. Mohon maaf banget harus diundur karena memang ada kendala dalam pembuatan kuesioner pretest begitu. Nah, jadi yang terakhir ini pretest. Apa itu pretest? Sebetulnya pretest ini adalah bentuk survei juga. Nanti sebetulnya ini tuh teman-teman nggak jauh-jauh dari ngisi formulir-formulir yang kayak kemarin pendaftaran gitu loh. Nah, yang terakhir ini juga sebetulnya bentuknya formulir, tapi ini benar-benar berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan. Makanya disebutnya kuesioner. Kuesioner ini instrumen, alat yang akan teman-teman pakai untuk mengumpulkan data di lapangan. Nah, pretest ini adalah sebuah bentuk proses pengetesan kuesioner yang akan dijadikan alat tadi sebelum benar-benar digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi teman-teman kan nanti akan mengumpulkan data tanggal berapa tadi? Tanggal 21 Maret ya. 21 Maret. Nah, sebelum tanggal 21 Maret itu harus ada pengujian kuesionernya gitu. Nah, jadi makanya ini saya jadikan tugas akhirnya teman-teman untuk seleksi tahap akhir begitu, yang memang sangat mempengaruhi besar terhadap proses penerimaan teman-teman sebagai surveyor gitu. Nah, di sini teman-teman harus yang menjadi calon surveyor harus memahami setiap pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner. Nanti ada panduannya supaya teman-teman bisa paham gitu ya terkait dengan pertanyaan dan pernyataan di kuesioner tersebut, dan nanti teman-teman harus mengevaluasi atau menilai gimana sih pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau yang ada di kuesioner tersebut. Kalau misalkan ketika kuesioner tersebut diisi dan pernyataan atau pertanyaannya itu janggal gitu ya, ambigu, bikin teman-teman nggak ngerti ini pertanyaannya tuh apa sih gitu, terus juga nggak mudah dipahami, nggak bisa dijawab misalkan sama teman-teman, atau memicu jawaban yang tidak sesuai yang diharapkan, itu teman-teman nanti harus kasih komentar untuk setiap pertanyaan. Nggak mesti semua pertanyaan teman-teman kasih komentar, cukup pertanyaan-pertanyaan yang memang teman-teman rasa itu kok teman-teman nggak ngerti gitu. Nah, terakhir ini tugas pretest ini teman-teman itu, jadi kan nanti saya kasih link ya, link ini harus dikasih atau harus teman-teman pastikan diisi sama 4 orang ya teman-teman. Wajib diisi sama 4 orang. Targetnya yaitu yang 4 orang ini mewakili, pertama ada yang lulusan SD atau SMP, jadi SD atau SMP, SMA atau SMK, ada yang perguruan tinggi, ada yang juga udah nggak sekolah, lagi bekerja atau nggak bekerja gitu ya. Nah, kriterianya boleh laki-laki atau perempuan 4 orang itu, asalkan berusia 16 sampai 30 tahun ya. Jadi misalkan dia
umurnya 27 tahun, lulusan SD. Nah, itu masuk ke kategori yang pertama ya, lulusan SD atau SMP. Nah, jadi SD, SMP, SMA itu harus di antara umur 16 sampai 30 tahun. Nah, di antara 4 orang itu boleh kamu sendiri yang isinya. Jadi berarti kan kalau misalkan kamu sendiri yang ngisi, kamu misalkan lulusan SMK nih, SMA atau SMK, berarti satu kriteria udah terisi dong, berarti kamu tinggal cari 3 orang lagi. Boleh juga diisi sama kakak atau adik atau saudara kamu sendiri itu yang usianya masih di batas 16 sampai 30 tahun. Nah, eh, nanti mekanismenya ketika kamu isi kan kamu baca tiap pertanyaannya ya. Nanti di tiap pertanyaan ketika kamu ngerasa ini aneh pertanyaannya, kasih komentar gitu. Nah, untuk yang lain, untuk di luar kamu, eh, kamu dampingi orang yang mengisi kuesioner tersebut, dan nanti ketika orang tersebut ngerasa ada yang ada yang ganjil gitu ya terkait dengan pertanyaannya, kamu nanti kasih komentar dengan mengisi kuesioner lagi gitu. Atau misalkan kamu minta orang yang ngisi kuesionernya untuk kasih komentar aja di situ gitu, karena nanti kolom komentarnya saya sediakan di formulir yang udah dibikin kayak gitu. Nah, nanti setelah pretest, kuesioner itu akan saya olah, akan saya perbaiki untuk selanjutnya dijadikan alat teman-teman untuk mengumpulkan data di lapangan. Nah, itu aja sebetulnya terkait dengan apa yang perlu saya jelaskan terkait dengan Garuda Desa, terkait dengan proyeknya, terus juga mekanisme tugas nanti teman-teman di lapangan kayak gimana teknisnya, dan juga mekanisme seleksi tahap akhirnya. Nah, mungkin itu aja untuk yang saya jelaskan. Silakan kalau misalkan ada yang mau teman-teman tanyakan dulu, boleh di ini aja ya teman-teman, di list di kolom komentar duluan aja. Siapa yang pertama mau tanya, silakan nulis dulu di komentar. Oke, terima kasih teman-teman udah memperhatikan dengan baik. Masih connect kan? Halo. Jangan-jangan saya jelasin udah nggak connect dari tadi. Masih Pak. Ya, oke, siap. Mantap. Oke, siapa yang mau tanya? Acep Hamdani mau tanya apa gimana? Ya, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, kan tadi ada 4 desa ya, 4 desa. Terus ada di pretest tadi. Di isi pretest itu menurut survei di desa-desa itu atau di desa kita sendiri kan? Saya dari Cugenang gitu kan Pak. Bisa diulangi nggak? Kurang jelas. Jadi gini, tadi kan ada 4 desa yang terpilih buat survei gitu ya kan? Terus kan ada di pretest untuk survei dari SD, SMP, SMK, perguruan tinggi dan yang udah nggak sekolah. Di situ menurut desa-desa yang 4 itu atau desa kita sendiri, kan saya bukan dari desa yang 4 itu. Oke. Acap dari mana domisilinya? Dari Cugenang Pak, Kecamatan Cugenang. Oke, Cugenang ya. Oke. Saya jelaskan ya. Jadi untuk yang pretest teman-teman nggak mesti melakukan ke orang yang ada di target penelitiannya. Jadi kalau Acep sekarang ada di Cugenang, boleh di Cugenang aja gitu. Jadi misalkan Acep kan bukan dari 4 desa itu kan, makanya Acep bisa masuk gitu. Terus mau survei kakak yang tinggal di situ nggak apa-apa gitu. Tapi itu untuk pretest aja. Tapi kalau untuk nanti pada saat turun lapangan, pada saat bekerja harus yang dari 4 desa tadi gitu. Gitu. Ya, jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, yang lain gimana? Ada yang mau ditanya dulu? Ini saya buka sampai 8:30 ya teman-teman. 8:30, maaf.
setengah 10. Nanti kalau misalkan sejauh ini teman-teman belum ada yang ditanya, dan misalkan di kemudian hari ada kebingungan, silakan teman-teman tanya aja ke WhatsApp. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Ulpi ya. Ya, kalau perihal waktu kerjanya gitu, itu gimana? Dari jam berapa sampai jam berapa? Terus liburnya kayak gimana? Oke, jadi Gitu. sebetulnya ini kan kerjanya teman-teman nggak kontinu ya teman-teman. Perekrutan ini sebetulnya ditujukan untuk eh, masa kerja yang relatif singkat, cuma 2 minggu teman-teman sebetulnya bekerja untuk yang dibayar ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bergabung dengan Garda Desanya, itu bentuknya kita komunitas aja gitu. Nanti mungkin akan ada agenda tiap minggu online meeting kayak gini atau seperti apa itu dipikirkan nanti. Tapi untuk yang tugas kali ini cuma 2 minggu. Kerjanya dari tanggal ya, kita lihatnya dari tanggal 14 ke tanggal 27 Maret. Nah, jamnya jam berapa aja? Nah, jamnya adalah kalau bisa sebetulnya siang, sebetulnya nggak terbatas ya teman-teman, nggak saya batasin. Yang penting teman-teman dalam waktu, tadi saya buka dulu ya. Nah, ini. Kelihatan ya, Pulpi? Pokoknya teman-teman nanti kerjanya ini dari 14 sampai 27 Maret. Nah, untuk penyelesaian kerangka sampel ini, teman-teman sebetulnya bakal banyak kerja di rumah karena nanti paling teman-teman misalkan ngedatangin RT RW atau pemerintah desa untuk ngambil kakak misalkan, untuk pinjam kakak misalkan. Nah, itu kakak teman-teman bisa bawa ke rumah misalkan, atau bisa fotokopi dulu, atau bisa teman-teman fotoin gitu ya kakaknya, nanti teman-teman masukin ke Excel gitu. Nah, biasanya yang lama ini di memasukkan Excelnya gitu. Nah, di sini teman-teman sebetulnya kerjanya lebih banyak di rumah gitu. Cuman memang kerjanya banyak. Itu teman-teman nanti mungkin diminta untuk ya kurang lebih 800 sampai 1.500 ya data gitu yang harus teman-teman masukin ke Excel gitu. Itu untuk tiap satu surveyor. Nah, itu teman-teman kerjanya di rumah untuk selama periode 14 sampai 20 Maret. Nah, untuk yang kedua, untuk survei pengumpulan data itu baru di sini teman-teman kerja di lapangan. Kerja di lapangannya ini teman-teman nggak saya batasin. Misalkan teman-teman bisa kan main malam gitu dengan temennya gitu. Itu teman-teman nanti misalkan ada yang kenal dan emang ada yang jadi target target responden begitu ya. Itu teman-teman bisa gitu. Jadi nggak saya batasin, cuman kalau misalkan teman-teman memang nggak kenal lingkungannya gitu ya, ya teman-teman siang aja gitu. Yang penting di tanggal 21 sampai tanggal 27 Maret teman-teman bisa memenuhi ini yang paling bawah ini 100 orang. Nah, itu tergantung strategi teman-teman masing-masing. Apakah misalkan teman-teman mau nargetin nih dari satu hari itu teman-teman ngumpulin berapa, misalkan 15 orang gitu ya. Atau teman-teman misalkan mau nge-WA orang sebanyak-banyaknya dulu yang emang teman-teman kenal gitu. Teman-teman WA dulu orang-orangnya, nanti sisanya mau teman-teman datengin yang emang teman-teman gak kenal, itu silahkan. Jadi yang penting 100 orang untuk periode waktu 21 Maret sampai 27 Maret. Itu. Nah, untuk istirahat, apa maksudnya untuk waktu libur, di dalam 2 minggu itu saya fleksibelkan ke teman-teman aja gitu. Misalkan teman-teman, hari ini lagi mager, lagi malas gitu untuk turun lapangan, ya nggak usah gitu. Tapi yang penting
targetnya tercapai gitu. Nanti hitungannya sebetulnya untuk apa namanya tadi, untuk survei untuk pengumpulan data ini tuh nanti teman-teman akan dihitung ya penyelesaian kerangka sampel. Jadi kerangka sampel itu satu data itu dibayar 1.000 sebetulnya. Nah, untuk pengumpulan data satu kuesioner yang terisi itu 5.000. Jadi itu kalau ditotal-totalin itu nyampe tadi ke 1,4 juta tadi karena ditambah dengan ada uang transport, ada uang konsumsi, ada uang pulsa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa mencapai target itu, ya otomatis kan ada pengurangan gitu untuk setiap kuesioner yang ditargetkan. Misalkan teman-teman cuman berhasil ngisi 85 gitu ya, mungkin nggak sampai 5.000 gitu, saya kasih untuk tiap kuesioner. Jadi ada pengurangan tertentu lah, mungkin untuk satu target bisa saya kurangin 100 atau Rp1 nanti tergantung ngelihat gimana teman-teman berhasil. Tapi saya juga nggak tega-tega banget gitu untuk akhirnya ngurangin, misalkan teman-teman fee-nya jadi di bawah 1 juta, mungkin minimal 1 juta saya kasih gitu. Kalau misalkan memang progresnya nggak mengecewakan banget gitu. Gitu paling Ulpi. Ada yang masih harus dikonfirmasi nggak? Saya Pak mau nanya Pak. Prof, boleh bertanya? Ada Hapsari dulu. Silakan. Oh iya. Ulpi udah cukup, Ulpi. Ulpi nggak ada ya? Udah keluar? Hilang. Di mute. Oke deh. Ya, begitu pokoknya Ulpi ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya lagi. Silakan, siapa tadi? Saya Hapsari. Tar. Mending di komentar aja Hapsari ya. Kita ya. Ini teman-teman yang udah nulis dulu ya, yang ada di komentar ya. Saya coba jawab dulu. Oke, nah untuk Usuf mana ada nggak Usuf? Biodata saya, apanya yang harus dikasih tahu alamat? Saya sebetulnya di Kecamatan Haurwangi di Cipeyem. Mungkin teman-teman yang ada di Haurwangi kayaknya nggak ada yang kenal saya sih, cuman ya salam kenal aja. Mungkin nanti kita bisa sama-sama bergerak bareng gitu ya untuk untuk memajukan Haurwangi dan desa-desa di sekitarnya gitu. Nah, tanggal lahir saya lahir 95 bulan Juni tahun 22. Udah gitu ya. Kuliahnya di UI S2 sekarang gitu. Cukup ya Usuf ya. Nah, saya lanjut ke Iqbal dulu ya. Iqbal ini Iqbal mana Iqbalnya? Iqbalnya ada gak? Saya kalau jawab nggak ada orangnya juga. Halo Iqbal. Kalau nggak ada saya lewat dulu ya. Saya lewat dulu ya pertanyaannya ya. Donald mana Donald? Bersuara aja nggak apa-apa. Hadir. Hadir ya. Ada. Ya, itu setiap desa harus 100 orang atau dari 4 desa itu 100 orang. Jadi teman-teman sebagai surveyor sebetulnya kerjanya hanya di satu desa ya teman-teman, karena kan teman-teman nggak lintas desa gitu. Jadi 100 orang itu adalah di satu desa gitu, yang dekat atau tempat domisili teman-teman gitu. Oke, Donald? Oh gitu. Oke ya. Nah, lalu untuk Dini, apakah ada surat tugas, surat izin surveinya, Kak? Oke, jadi untuk surat tugas itu akan ada. Jadi gini, kebetulan kan kita Garda Desanya ini sendiri belum ada legalitas.
Makanya nanti surat surveinya itu, surat risetnya itu akan dari UI. Saya udah bikin nanti, tapi di situ masih atas nama saya. Nah, makanya nanti akan dilengkapi sama surat kuasa, teman-teman. Surat kuasa dari saya, di mana teman-teman yang nanti terpilih itu akan mewakili saya untuk melakukan pengambilan data di desa atau RT RW. Nah, di periode tanggal, teman-teman kan diumumin 7 Maret ya. Dari 7 Maret sampai tanggal 14 Maret, itu kan ada jeda kosong. Itu sebetulnya akan saya gunakan untuk datang ke desa-desa yang jadi target penelitian. Di situ saya harus memastikan dulu apakah memang data kakaknya itu tersedia atau enggak, dan apakah pemerintah desanya juga bersedia atau enggak. Dan di sana saya juga akan memberikan surat risetnya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman berkenan, nanti kita bisa bertemu dulu di di periode waktu tersebut. Nanti saya infokan ke teman-teman yang emang udah terpilih untuk ketemu di kantor desanya gitu. Jadi di situ juga sekalian teman-teman saya kasih surat risetnya, kopian surat riset, dan juga surat surat kuasa dari saya gitu. Itu untuk memudahkan teman-teman ambil data gitu ya. Dini, mana Dini? Cukup ya? Acep belum cukup katanya. Acep tuh yang tadi nanya pertama ya. Gimana Acep? Coba muncul lagi Acep. Ya, Mm-mm. ini ada beberapa pertanyaan lagi. Gimana? Yang pertama, apakah 5 orang yang terpilih itu khusus dari desa-desa yang 4 terpilih atau terbuka dari calon desa-desa lainnya gitu? Enggak. Enggak. Jadi nggak terbatas sama yang tinggal di desa itu ya teman-teman. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau teman-teman berasal dari desa luar yang bukan target penelitian di sini, teman-teman masih bisa untuk datanya selama teman-teman sanggup untuk mendatangi desa tersebut dan cari orang yang ditunjuk sebagai respondennya gitu, sebagai sampel yang mau kita ambil gitu. Oh, terus gini Kak, atau Garda Desa itu fokus di empat desa itu. Nah, untuk sekarang ini kan proyeknya sebetulnya berkaitannya sama penelitian saya juga di penelitian tugas akhir. Nah, mungkin kalau kedepannya memang Garda Desanya jalan dan teman-teman memang punya minat yang besar untuk melakukan penelitian, misalkan kita bisa spread penelitiannya ke berbagai desa lain gitu, teman-teman. Oh, bisa Ya. juga nanti kalau udah jadi gitu ya, program-programnya bisa diaplikasikan di desa-desa yang lain juga gitu ya Kak. Bisa banget gitu. Cuman mungkin ya gitu, saya tegaskan lagi, fee-nya nggak ada gitu, karena memang budget terbatas gitu ya. Ya, oke. Makasih. Cukup. Oke. Terus dari Nia, izin bertanya, ini harus ada kakak ya? Kan biasanya kalau masalah minta kakak begitu suka pada waspada. Ada nggak sih buat nge-backup itu biar gak ada timbul kecurigaan? Nah, memang sih itu jadi kendala di lapangan biasanya ya teman-teman. Tapi makanya nanti saya duluan yang datang ke desa itu untuk memastikan hal ini. Jadi teman-teman nanti sebetulnya bukan teman-teman yang akan pusing apakah kakaknya ini bisa tersedia atau enggak, tapi itu saya yang akan pusing gitu. Jadi teman-teman tenang aja, kalau misalkan belum fix, mungkin ya saya usahakan dulu untuk difikskan. Entah itu apakah misalnya wilayah desanya yang pindah atau RT RW-nya gitu kan. Karena di sini juga saya belum memfikskan apakah misalkan mau dari satu desa dieksplor semua RT RW atau misalkan kita nanti pilih beberapa RW aja, satu RW aja mungkin misalkan untuk diperdalam. Jadi itu nanti teknis yang akan disepakati bersama ketika teman-teman udah terpilih ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir untuk minta kakaknya, karena
saya yang harus memastikan dulu apakah kakaknya itu bisa dipinjam atau enggak gitu. Nah, saya lanjut aja ya biar cepat. Nah, dari Rifki ya, kenapa ya jajaran dan staf desa itu aja, tidak diganti-ganti jadi staf, dan jajarannya itu dari pihak keluarga kadesnya sendiri dan udah pada berumur, padahal banyak pemuda yang berbakat. Nah, memang kalau itu problem yang memang di luar kuasa kita ya teman-teman. Kalau misalkan makanya untuk Garda Desa ini geraknya gimana? Tadi saya bilang kan ada pemberdayaan, ada juga advokasi. Kalau advokasi kita ngedorong pemerintah desanya. Kita nggak bisa mempengaruhi siapa orang-orang yang masuk di pemerintahan desa, tapi kalau untuk bergerak kita bisa melakukan sendiri gitu. Makanya ada bentuk kegiatan pemberdayaan di kita, di mana kita nggak mesti bergantung sama pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat gitu. Jadi kita kombinasi lah, kita gerak sendiri, kita mendorong juga pemerintah desa, meskipun kita nggak punya kuasa untuk menentukan atau mengubah jajaran staf desa, pemerintah desa begitu. Itu yang harus kita rubah. Tapi makanya untuk bisa ke sana kan teman-teman harus istilahnya memberdayakan pemuda di situ, karena pemuda itu apa? Pemuda itu kan yang nantinya akan meneruskan generasi di desa kan gitu. Kalau teman-teman yang jadi pemuda nggak punya kapasitas yang cukup, gimana teman-teman bisa pintar untuk menyeleksi pemerintah desa gitu. Jadi makanya kita geraknya di sana gitu. Nah, terus dari Siti Nur Khairullah, 100 orang itu buat per 1 minggu targetnya apa 2 minggu Kak? Satu minggu ya teman-teman, karena nanti 1 minggunya dipakai untuk apa namanya, bikin kerangka sampelnya dulu gitu. Nah terus 100 orang itu, Kak izin tanya, itu 100 orang itu harus berdasarkan kakak yang ada atau misalkan migrasian atau perantau asal kota lain yang menetap di desa itu dapat termasuk? Sebetulnya nanti saya batasin orang yang 6 bulan tinggal lama di desa. Jadi misalnya dia belum punya kakak, tapi dia udah tinggal 6 bulan di situ, itu dia bisa masuk ke kerangka sampel. Tapi kalau misalkan dia masih di atas 6 bulan, maksudnya masih belum lebih dari 6 bulan, itu nggak masuk. Tapi juga itu dilihat apakah dia akan menetap atau enggak gitu. Kalau misalkan di bawah 6 bulan, antara 3 bulan sampai 6 bulan, dia masih ada niatan untuk menetap di situ lama, itu dia juga bisa termasuk gitu. Gitu ya Sandi ya. Nah kemudian dari Renaldi Aldi, misalkan kita lolos, apakah ada pertemuan offline untuk ada bimbingan sebelum turun ke lapangan? Nah sebetulnya kalau untuk kumpul nggak akan ada online meeting seperti ini, tapi untuk kesempatan dibimbing nanti kesempatannya antara tanggal 7 sampai tanggal 14 tadi yang saya datang ke desa-desa teman-teman atau desa-desa domisili yang jadi tempat penelitiannya. Nah, di sana teman-teman bisa ketemu dulu sama saya di kantor pemerintah desa untuk membahas hal-hal yang memang hanya bisa dibahas secara offline gitu. Jadi nanti ketemunya di sana. Tapi untuk ngumpul kita belum ada karena memang keterbatasan COVID sekarang ya teman-teman ya. Nah, terus Aldi Geral, apa nanti ada pertemuan di lingkup Garda desanya atau semacam dilakukan daring Pak? Ya itu ini masih sama ya. Oh, beda ya. Itu tadi udah kejawab ya teman-teman. Mungkin untuk sementara ini karena masih corona, masih daring teman-teman kalau misalkan ada. Tapi ya kalau misalkan mendesak banget, teman-teman pengen kumpul, mungkin selama protokol kesehatan dilaksanakan secara disiplin, memungkinkan saja untuk dilakukan. Nah, terus dari Aldi Hairul Fikri, halo A, izin bertanya untuk pretest nanti filenya akan dikirim melalui email kembali. Ya, kemungkinan akan lewat email atau lewat WhatsApp ya teman-teman. Jadi mungkin gini, jadi akan bentuknya link Google Form kayak teman-teman mendaftar kemarin, dan juga
akan ada panduannya. Panduannya mungkin berupa rekaman suara atau rekaman video, nanti akan saya kasih. Jadi itu akan menjelaskan satu persatu soal yang akan, maksudnya membahas satu persatu pertanyaan dan pernyataan di kuesioner tersebut gitu, secara rinci biar teman-teman lebih paham. Nah, kemudian dari Hapsari lagi ya, belum ya Hapsari ya. Dari Hapsari, izin bertanya, kenapa cuman yang lulus selanjutnya cuma 5 orang? Kenapa di setiap kecamatan cuma 1 orang aja? Ini berkaitan sama budget ya Hapsari, mohon maaf banget. Sebetulnya saya pengennya banyak orang yang terlibat gitu, tapi memang karena memang budget anggarannya itu saya belum dapat donor dari banyak orang, masih ngandelin penghasilan sendiri, dan terbatas memang saya cuman bisa bayar untuk 5 orang gitu. Tapi tadi sudah dijelasin kalau misalkan Garda Desanya mau bergerak, mau bekerja secara sukarela, itu kita bisa perluas cakupannya gitu. Dan teman-teman kalau misalkan mau berkontribusi silahkan gitu. Dicapai. Nah, kemudian dari Muhammad Dodi itu dia. Setelah diadakannya penelitian ini, tahap selanjutnya akan dilakukan apa? Untuk Garda Desanya sendiri akan dibentuk, teman-teman. Jadi setelah hasil penelitiannya saya selesai, jadi kan saya bentrok juga ya teman-teman sama kuliah, masih sibuk kuliah juga. Tapi nanti kalau urusan kuliahnya udah selesai, teman-teman yang emang minat bergabung, minat terlibat, itu akan saya kontak lagi untuk bareng-bareng nyusun berbagai hal yang perlu disiapkan untuk mendirikan Garda Desa sebagai LSM. Misalkan apa? Misalkan nanti teman-teman harus bantu misalkan ada yang mengelola media sosialnya gitu, terus juga ada yang ya kita kerja kayak organisasi mungkinnya gitu. Ada yang ngelola media sosial, ada yang misalkan bantu saya untuk ke notaris, mendampingi saya ke notaris untuk bikin akta dan segala macam, untuk bikin anggaran dasar gitu, dan juga banyak hal yang mungkin perlu dikerjakan gitu untuk membentuk Garda Desa yang diharapkan di tahun 2022 kita bisa menjalankan program gitu. Untuk penelitiannya sendiri nanti akan dipublikasikan, tapi mungkin baru atas nama saya aja gitu, karena itu berkaitan dengan tugas akhir saya di kuliah gitu. Nah, kemudian Cecep Rahman, maaf izin usul, kalau kakak asli insya Allah sulit didapatkan ya. Kalau di foto aja gimana? Iya, nggak apa-apa. Justru lebih baik di foto teman-teman. Jadi teman-teman misalkan datang ke RT RW itu nggak usah kakaknya dibawa gitu, tapi difotoin aja satu-satu gitu. Nanti hasil fotonya itu teman-teman masukin datanya ke Excel. Itu Cecep. Terus dari Ulpi, Ulpi ada kendala sinyal ya. Dari Fadli Ferdiansyah, maaf Pak, saya tadi telat beberapa menit awal, apakah bisa dijelaskan kembali? Aduh, saya nang dulu teman-teman ya. Fadli mungkin bisa dirinci yang Fadli mau tahu tentang apanya dulu. Ditulis aja di kolom komentar ya. Nah, untuk Buldan Syahputra, nanya lagi ya, ini berarti nanti pas kita mau input soal per kakak di daerah 4 desa itu, buat turun ke lapangan yang terpilihnya itu ketemu langsung di desanya apa secara online lagi? Nah, di situ saya nggak akan ke desa lagi teman-teman, jadi mungkin teman-teman ketemu saya akan hanya sekali sebelum teman-teman dapetin kakak itu, dapetin data kartu keluarga itu gitu. Jadi tapi kalau misalkan ada kesempatan saya ke sana lagi, mungkin kita bisa ketemu lagi, karena memang nanti setelah data survei teman-teman selesai, saya juga akan wawancara ke kepala desanya mungkin. Jadi nanti kalau saya ke sana mungkin bisa main, ngobrol bareng lagi, ketemu lagi gitu. Tapi untuk selama periode kerja 14 sampai 27 Maret itu
saya nggak akan ke sana lagi teman-teman gitu. Nah, oke, dari Rizky, mantap Kang, planningnya. Thank you Rizky. Hapsahari, oke, siap lancar nyusunnya. Makasih Hapsahari. Terus dari RMS Muzi Mulyana, apa boleh dikirimkan soft file untuk didalami? Ya, nanti ini soft filenya, soft file ini ya, soft file presentasi hari ini, nanti akan saya email ke teman-teman. Nah, terus Aldi Geral Renaldi, jadi nanti yang terpilih surveyor untuk pengumpulan datanya sendiri tanpa didampingi ya. Iya betul. Jadi teman-teman diharapkan mandiri ya teman-teman. Sebetulnya saya juga pengennya teman-teman tuh berdua-berdua gitu. Istilahnya nggak sendiri banget untuk ngambil data. Cuman memang terkendala data terkendala budget. Tapi misalkan gini, kalau misalkan teman-teman ada yang bersedia, misalkan setelah pengumuman, tapi teman-teman masih mau belajar untuk turun ke lapangan gitu ya, ngumpulin data. Kebetulan teman-teman di domisili tersebut. Eh, saya akan sangat senang banget gitu kalau teman-teman mau bantu. Itu wah, uh, imbalannya saya doakan aja deh gitu. Tapi untuk budget mungkin maaf, fee-nya saya nggak bisa kasih gitu. Nah untuk Fadli tentang gimana awal kerja atau desa mana saja yang diteliti gitu, ya untuk yang awal diteliti, tadi belum dapat ya Fadli ya. Jadi ini ya, untuk yang diteliti itu mana nih? Nah, ini ya Fadli ya, ada 4 desa. Jadi ada desa Kertaraharja di Kecamatan Pagelaran, ada desa Cipeyem di Kecamatan Horwangi, ada desa Sukamaju di Kecamatan Cianjur, dan ada desa Cipanas di Kecamatan Cipanas. Ini semuanya mewakili 4 kategori desa yang didasarkan sama indeks desa membangun dari Kementerian Perdesaan gitu. Jadi desa Kertaraharja ini kalau dari IDM itu desa tertinggal, desa Cipeyem itu desa berkembang, desa Sukamaju itu desa maju, desa Mandiri itu Cipanas tuh desa mandiri kalau di Cianjur. Dan desa mandiri di kita tuh belum banyak ya teman-teman. Kita tuh masih kebanyakan desa berkembang gitu. Jadi kalau teman-teman berkontribusi mungkin bisa lah gitu. Banyak desa di kita yang jadi desa mandiri, dan kebetulan kalau teman-teman mau tahu datanya nanti saya kirim linknya atau saya share linknya di Instagram mungkin ya, biar teman-teman bisa tahu misalkan teman-teman tinggal di desa mana nih. Wah, desa saya di IDM di kategori mana ya gitu. Nanti teman-teman bisa tahu juga tuh dari situ. Itu ya Fadli ya untuk desa-desa yang dipilih. Terus Siti Nurhairullah. Aduh, ini saya tutup dulu izin mengirim pesannya ya. Jadi untuk teman-teman udah nggak bisa bertanya lagi. Nah, terus Siti Nurhairullah. Oh, jadi nggak bisa fotokopiannya aja ya Kak kalau diminta ke lapangan RT RW. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan izin ke RT RW-nya mau fotokopi kakaknya itu boleh, boleh minta izin ke RT RW-nya, tapi mungkin eh, kan ada kos lagi ya, ada ongkos lagi, ada harus biaya fotokopi dan segala macam. Sayang juga gitu untuk ngefotokopi karena saya nggak nyediain budget untuk fotokopi. Jadi mungkin difoto aja nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman sebetulnya targetnya bisa nyusun list, nama-nama aja gitu, karena nama-nama itu yang nanti akan saya pilih mana orang-orang yang harus teman-teman datangi gitu. Nah, untuk Khairul Akbar, untuk pemilihan yang 5 orang itu dipilih sama kakak atau gimana kak? Ya, jadi nanti tadi kan saya paparin eh, tiga hal, yang tutup ya. Nah ini, jadi kan saya paparin
saya nanti seleksi berdasarkan nilai ya teman-teman. Saya nilai formulir pendaftaran kemarin, saya nilai juga survei Garda Desa yang nanti saya share, dan kemudian saya nilai juga kuesioner pretestnya gitu. Jadi komentar-komentar yang teman-teman masukin itu eh, berkualitas gak sih gitu. Nah itu yang akan saya nilai gitu. Jadi 5 orang itu akan didasarkan sama hasil nilai teman-teman sendiri sebetulnya gitu. Tapi ya saya yang nilai gitu. Gitu Khairul Akbar ya. Mas Muhammad Salim Alidrus, berarti untuk tahap-tahap selanjutnya lewat email ya Pak. Ya, mungkin untuk informasi-informasi tertentu akan ada yang lewat email, akan ada yang lewat WhatsApp, tapi mungkin kebanyakan akan lewat WhatsApp sih, karena mungkin saya paham juga banyak teman-teman yang memang nggak ngeh kalau misalkan dikirim lewat email gitu. Nah, kemudian Cecep Rahman, maaf sekali lagi kalau boleh usul lagi, mending cakupannya RW aja Kang, karena jikalau cakupan desa lebih gede Kang. Ya, sebetulnya itu nanti berkaitan sama validitas datanya teman-teman ya. Jadi eh, ini kan kalau saya lihat dari data BPS, sebetulnya tiap desa ini punya cakupan sampai 4.000 total ya, total semua desa. Total 4 desa itu sampai 4.000 tuh ada gitu. Jadi kalau misalkan dari tiap RW aja, saya nggak tahu di tiap RW itu apakah jumlahnya cukup banyak, mendekati 100 kah, atau justru di bawah 100. Kalau misalkan di bawah 100 kan pada akhirnya kurang untuk merepresentasikan total populasi yang ada di desa tersebut. Jadi nanti itu akan saya lihat apakah misalkan bisa dari beberapa RW, nggak cuma satu RW ya, misalkan 2 RW atau 3 RW, itu kalau memungkinkan bisa saya ke sana gitu. Tapi untuk sementara kita mainnya masih tingkat desa dulu sampai sekarang ya. Nanti itu akan didiskusikan lagi sama teman-teman yang terpilih untuk jadi surveyor. Nah, terus untuk Muhammad Salim, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Eh, Berarti meskipun kita berbeda domisili, kita dapat belusukan ke desa-desa yang sebenarnya bukan domisili kita. Ya, bisa, bisa banget selama teman-teman sanggup gitu. Gitu sih teman-teman, paling kalau dari saya untuk malam ini, aduh, saya semangat banget nih karena teman-teman sepertinya excited gitu sama apa penelitian ini. Ya mungkin ada yang excited karena emang kerja gitu ya, tapi mungkin ada juga yang excited karena memang melihat permasalahan desa. Saya terima kasih banyak banget sama teman-teman yang mau berkontribusi bareng-bareng sama Garda Desa. Mudah-mudahan Garda Desa ini cita-citanya untuk memajukan desa masing-masing, terutama desa-desa di Cianjur itu bisa tercapai. Eh, Terima kasih atas, wah ada yang baru masuk nih. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya, salah kata, salah perbuatan. Terakhir mungkin eh, kita foto dulu, teman-teman bisa dinyalakan nggak ininya? Kita nyalakan dulu ya. Oke. Iya, mana nih? Gini. Tinggal 36 orang ya, yang lain udah out ya. Oke, nggak apa-apa. Kita foto dulu. Kita foto dalam, oke teman-teman. Oke, kita foto dalam 3, 2, 1. Ya, sekali lagi
3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga teman-teman bisa lulus ya untuk seleksinya dan mudah-mudahan teman-teman bisa terus berkontribusi meskipun nggak dengan Garda Desa, misalkan bisa terus berkontribusi untuk memajukan desa-desa yang teman-teman jalin. Dari saya sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Pak.